Selamat pagi dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan buruh PKWT dari perusahaan percetakan. Sebelum melakukan wawancara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Samuel Rino Arditiantoro dengan NPM akhir 215. Saya Fernabian Itu Sinaga dengan NPM akhir 110. Saya Naswari Anindya Hasya dengan NPM akhir 201. Saya Krisandra Destia Arini dengan NPM akhir 299. Saya Andrian Maulana dengan NPM akhir 195. Saya Yerime Silitonga dengan NPM akhir 198. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan menemui narasumber. Terima kasih. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 PAS Hukum Ketenagakerjaan. Di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber dari seorang pekerja di suatu perusahaan. Ya, bisa diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa, posisi pekerjaannya apa, dan bekerja di perusahaan apa? Nama saya Ahmad Zedan, saya bekerja di perusahaan Zidia dan saya sebagai finishing. Bisa dijelaskan perusahaannya itu bergerak di bidang printer, percetakan. ya percetakan. Untuk pertanyaan pertama ya Mas, ini masalah jam kerja di perusahaan Mas sendiri itu, sistem jam kerjanya itu seperti apa itu? Jam kerjanya itu mulai dari jam 7 sampai jam 6 dan terkadang itu ada lembur. Jadi ada sistem lembur yang diberikan ke masidangan. Jam 7 sampai jam 6, jam 7 pagi gitu. Ya, jam 7 pagi Sampai jam 6 sore. Itu berapa jam? Ya, sekitar 12 itu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Mas sendiri tuh bekerja apakah selama 6 hari atau 5 hari bekerja? Kerja saya itu 6 hari. 6 hari, jadi ya, dari Senin sampai ke Sabtu ya? Iya. Boleh tanya Mas, itu aturan jam kerjanya itu udah dibuat di kontraknya pas pertama kali rekrutan atau ada peraturan perusahaan gitu? Saya sih sebenarnya nggak ada. Soalnya saya masuk sebagai Harian. Ya. Jadi aturan jam kerjanya itu nggak ada di perusahaan. Dibuat di mana sih aturan? Tapi di awal sudah ada. Kalau tidak salah itu 12 jam. Di kontrak, ada kontrak. Terus di bagian kedua itu tentang pengupahannya. Sistem pengupahannya itu di perusahaan pasnya itu gimana? Sistem pengupahan saya itu mingguan. Tapi saya pekerjaan harian. Maksudnya ini dibayar? Iya. Bayarnya dari Sabtunya. Oh, hariannya tiap hari dibayar Sabtu gitu ya. Jadi kalau misalnya itu nggak masuk sehari itu terhitung nggak hari itu? Jadi bayarnya 5 hari kerja gitu. Iya. Untuk upah nih, upah itu Mas bekerja sendiri itu dengan upah sendiri-sendiri atau dibentuk tim gitu Mas? Di upah sendiri-sendiri. Dibayarnya satu persatu. Ya, satu orang. Selanjutnya di perusahaan Mas sendiri nih, apa ada gitu jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan? Perusahaan tidak memberikan jaminan sosial. Ya, tidak ada. Jadi perusahaan Mas tidak memberikan jaminan sosial ya? Ya. Nah, selanjutnya kalau misal tidak ada jaminan sosial nih Mas, ada nggak sih ketakutan tersendiri di saat Mas bekerja ketika tidak adanya cakupan dari jaminan sosial ini sendiri? Ya, takutnya cuma kecelakaan waktu cuman ya itu tergantung diri sendiri lah. Latihan tempatnya juga nggak terlalu banyak kampus. Oh iya Mas, ini kelupaan mungkin dari jam kerja yang tadi ada nggak sistem lembur di perusahaan? Ya ada.
itu bayarnya itu bagaimana? Bayarannya itu per jam. Per jam lemburnya itu masih mengikuti undang-undang. Cuman itu lemburnya itu bisa kapan aja? Ya, bisa kapan saja, tergantung apa jadwal yang dikasih sama Atasan gitu. ya. Kalau mepet disuruh libur. Jadi kalau misalnya hari libur gitu, kayak hari libur nasional kayak hari besar gitu, itu bisa masuk? Bisa, tapi cuma berapa orang Oh, jadi itu dibatasin? iya, jadi nggak semuanya bisa masuk. Biasanya sukarela lah masuk. Kalau lembur gitu mas, ada nggak disediakan apanya gitu, kayak apa namanya, kebutuhan gizinya gitu ya? Konsumsi. Konsumsi ya? Konsumsi sebenarnya tidak ada. Nggak ada gitu. Atau pergantian uang konsumsi Dia upah gitu. gitu. Gitu ya kan? Nggak ada. Cuman itu apa dianggap untuk jadi uangnya upahnya meningkat. Selanjutnya itu ke bagian cutinya. Nah, kalau sistem cuti di perusahaannya itu gimana? Sistem cutinya itu kalau ya bisa kayak tanggal merah itu ada, tapi belum beberapa orang ada yang belum, jadi nggak pasti. Biasanya kayak ada nggak dalam 1 bulan dia boleh ngambil 2 hari cuti, atau ada jatah cuti gitu nggak dalam sebulan? Nggak ada, tapi kalau di tanggal merah di tanggalannya ada hari libur atau hari nasional bisa, tergantung perusahaannya minta masuk atau tidak. Berarti nggak ada jatah cuti gitu ya? Ada jatah cuti pasti gitu yang ditetapkan perusahaan. Oke, untuk yang terakhir mas, untuk mengenai persoalan PHK di perusahaan mas sendiri, sistem atau proses PHK ini diselenggarakan seperti apa? Ya selama ini sih belum ada. Rata-rata nggak ada PHK, cuman mengikuti orangnya mau resign gitu. Oh, jadi selama masnya join gitu belum pernah ke situ? Tahu, nggak pernah. Kecuali ada satu syaratnya, itu kayak orang ini terlalu lama masuknya, terlalu lama atau telat. Oh, kayak nggak masuk berapa hari gitu? Itu biasanya tiba-tiba diputus. Nggak ada prosedurnya gitu? Tahu? Yang itu kebijakan dia, yang permanen kurang. Oh iya, masnya harian gitu ya? Kalau boleh tahu masnya join itu dari mulai kapan? Kalau tidak salah 2024 bulan Oktober. Sampai sekarang itu masnya, sepengetahuan masnya aja gitu ya? Ada nggak uang kompensasi yang diberikan? Setahu saya tidak. Setahun masnya ya? Apakah perusahaan memang nggak ada membuat peraturan khusus gitu mengenai hak dan kewajiban pekerja gitu? Nggak ada peraturan khusus? Soalnya saya Nggak, bukan salah harian gitu mas ya? Mau harian atau tetap gitu kan, tetap harus ada aturannya gitu kan, peraturan gitu. cara mainnya, cara main di perusahaan gitu loh. Itu nggak ada ya tuh. Jadi nggak ada peraturan resmi yang dikeluarkan perusahaan buat para pekerja lepas gitu. Ya. Yang terakhir ya mas, untuk masalah selama mas bekerja nih, ada nggak sih permasalahan yang di dalam perusahaan ya yang mengganggu mas atau terjadi pada mas sendiri? Yang konflik gitu, entah dengan bos atau dengan pekerjaan lain. Kalau konflik lebih ke anggota Antara pekerja. ya, Saya jelaskan. itu seperti kan setiap orang berbeda. Kalau targetnya nggak mumpuni semuanya. Satu orang nggak mencapai target, semua kena. Iya. Kadang ada yang melanggar aturan kena semua. Itu targetnya itu per orang, Ya. tapi kerjanya per tim. Iya. Dari satu hasilnya dijadikan satu. Tapi bisa dijelaskan maksudnya targetnya? Contohnya satu orang itu dikasih targetnya harus mumpuni lah. Nah itu tapi dijadikan satu kelompok. Nah, kalau boleh tahu satu kelompok itu berisi berapa orang? Itu kurang tahu, biasanya lebih dari 10 bisa. 10 bisa. Dan targetnya itu bentuknya begitu, filenya berapa hasil gitu, atau ada harinya gitu?
deadline-nya gitu. Tidak, pokoknya ada deadline sehari berapa itu, tapi totalnya harus tercapai. Itu biasanya konflik sama teman sekerja gitu ya, kadang mungkin agak males gitu ya. Iya. Oke, sekian wawancara kita dengan Mas Zidan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.